Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang lagi mau renovasi rumah, pastiin kalian tonton video sampai habis ya. Karena rumah yang mau saya bahas ini bakal menginspirasi banget. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Tia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, tetangga, gimana tadi udah kenalan sama Mbak Tia dan sekarang kita lagi mau main ke Alkemisya Bahtiar. Nama rumahnya unik juga ya? Itu sebenarnya sama anakku sih, anakku yang pertama. Jadi namanya emang Alkemisya Bahtiar. Oke, mantap. Buat gambaran tetangga online semua nih Mbak. Ini rumah di belakang kita nih punya luasan berapa nih? Rumah ini tuh sebenarnya luas tanahnya cuma 6x12 karena luas tanahnya tuh 72 meter, Mas. Kalau luas bangunannya sekarang berapa? Luas bangunan sekarang 120 karena 3 tingkat. Cuman untuk tingkat yang ketiga itu untuk sementara masih jadi dak aja sama taruh toren. Rencananya sih nanti rooftop, cuman masih next lah. Oke, rumah tumbuh ya? Iya, rumah tumbuh. Mantap. Kalau bawaannya berapa sebelum direnov? Bawaannya itu 45. Oke, satu lantai ya tadinya? Satu lantai. Ya rumah biasa, dua kamar, kamar mandi, ruang tamu, dapur dah. Kalau dari desain ini, desain gaya apa nih Mbak yang digunakan? Kita tuh sebenarnya industrial minimalis. Jadi ada industrialnya tapi ya masih kesannya agak minimalis lah kayak gitu. Jadi memang perpaduan antara industrial sama ya masih ada kekayuan-kayunya gitu. Dari depan ini area carport pakai pagar besi ya? Besi hollow. Biasa. Nah, kalau kanopi pakai apa dia? Ini kaca tempret sih sebenarnya. Kaca tempret itu? Itu kaca tempret. Terus ini ada gawangnya nih Mbak. Gimana ceritanya? Oh, ini tuh sebenarnya bekas rumah lama. Jadi kan dia tuh kanopinya dulu tuh pendek ya. Jadi kanopi tuh jatuh. Jadi ini tuh sebenarnya talang airnya. Masih berfungsi sebagian sih. Pas mau dibongkar kok sayang gitu kan. Akhirnya nggak kita bongkar, ternyata pas mau pasang kanopi itu ternyata kependekan. Akhirnya ditambahin lah tiang-tiang di pinggirnya. Oh, oke. Jadi ini tuh talang sebenarnya. Masih fungsi ya? Masih fungsi sebagian. Jadi dari kaca tuh jatuhnya ke situ. Tapi ini pintar juga dia. Warnanya disamain ya, jadi nggak terlalu mencolok. Ada sisa bangunan lama nih. Iya. Mantap. Area carport. Nah, kalau untuk masuknya lewat mana nih kita? Kalau orang sih biasanya lewat sini. Seperti itu ya? Kalau ini biasa untuk kendaraan. Oh, oke. Kendaraan. Siap. Boleh kita lihat nih. Boleh, jadi bisa. sirkulasinya udah dipisah nih Mbak ya? Udah. Jadi memang kan kalau ada kendaraan susah masuk ya orang. Makanya ya kita bikin ini. Kalau dulu bawaan rumah lama kan jadi pintu utama langsung carport. Oh, iya. Pintu utama langsung carport. Jadi kan otomatis pas ada tamu miring-miring kan. Karena ada kendaraan. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah dipindah. Oke, jadi di depan pintu utama langsung carport yang lama ya? Iya, di sana. Karena pintu utamanya awalnya di sana. Oke, sekarang kita bahas area masuknya nih, area entrance buat orang nih ya, jalur orang, tetangga, keluarga masuk lewat sini nih. Iya, lewat sini. Karena di situ hari-hari diisi kendaraan. Nah, di sini apa aja nih Mbak yang udah dilakukan? Awalnya emang ini taman. Emang taman, cuman dulu ini tuh jendela kamar. Yang ini? Iya, ini tuh jendela kamar, cuman emang ini taman masih tanah. Cuman sekarang yang sisa tanah tuh cuman ini aja, ininya udah disemen. Udah disemen, jadi ini hanya rumput sintetis aja sih sebenarnya. Cuman yang masih ada tanah tuh ini sama ini. Sama gitu. ini ya? Disisainnya ini sama ini. Gitu. Oke, nah ini kalau ada yang tanya ini tanaman kaktus apa nih? Oh, ini kaktus koboi. Ini gampang nggak sih, Awalnya cuma 2 loh, Mas. Oh ya? Nanamnya kayak singkong gitu? Iya, nanam aja udah tinggal tanam. Jadi memang pertama kan kita patahin dulu nih, dipatahin terus nggak bisa langsung ditanam. Kalau kaktus tuh memang didiemin sampai luka yang bekas getah ya, getahnya itu sampai kering. Jadi sekitar 7 sampai 10 hari baru bisa ditanam ke tanah. Jadi rumahnya selain industrial dia tetap masih ada hijau-hijauan di depan rumah nih Mbak. Nah, ini ada tempat buat duduk-duduk? Iya, duduk-duduk. Jadi ini sebenarnya sisa tanah. Terus terakhir itu kan setelah renovasi selesai, ini yang terakhir Mas. Dan memang ada bekas puing-puing gitu kan. Terus kata aku, daripada kita manggil tukang puing lagi, akhirnya ditimbun. Nah ini tuh ada puing terus ditambahin semen, dibikin kursi. Jadi dalamnya itu sebenarnya memanfaatkan pembuangan puing. Jadi pembuangan puing sisa renovasi terakhir. Kan udah kalau manggil kan harus banyak ya. Benar. Nah ini akhirnya
ditanam di sini. Jadi dalamnya tuh masih puing-puing, nah terus baru ditimbun. Jadi kita nggak pakai, ya memang pinggirnya sih emang ada ininya kan, dibikin tembok, cuman tengahnya ini aslinya puing. Gitu. Ini juga berproses. Awalnya emang setelah renovasi belum ada keramiknya nih. Belum berkeramik. Semua berproses. Oh, tadinya beton tadinya gitu aja? Beton aja putih semua, cuman kok lama-kelamaan ya kotor, terus gitu kalau mau duduk. Dan salahnya tukang itu waktu itu nggak rata sih, jadi genang air kan, genang air. Akhirnya lama-kelamaan ya udah kita kasih keramik lah, gitu. Udah lebih jauh, lebih oke nih, looknya dan ketahanannya tentu saja. Iya, jadi lebih enak gitu dilihat. Di depan sini ada roster nih. Iya, kalau kira-kira ini gimana roster. tuh? Ada ceritanya nggak tuh roster? Kita sih sebenarnya nggak ada ini ya, cuman waktu itu ya namanya ikut-ikutan model lah mas. Tahun berapa waktu itu? Lagi musim roster. Iya, 2021 tuh lagi boomingnya roster kan ya. Betul. Terus udah gitu, kayaknya lucu nih kalau ada roster kan. Tadinya gambar aslinya itu semua ini ketutup. Ketutup kan, hanya sisa di sini dan itu langsung jadi tembok aja gitu. Tembok terus sisa pintu udah kebuka, terus kok kayak kaku ya gitu kalau tembok doang gitu, nggak ada ventilasinya. Akhirnya kita tambahin roster karena waktu itu kan booming. Iya, 2000 pas zaman-zaman pandemi itu. Iya, akhir roster kita ya? Renovasi tuh Oktober 2021. Oh, oke. Tadi ada sebut-sebut gambar sendiri atau pakai tenaga ahli? Oh, kalau kita pakai arsitek. Oh, oke. Gambar arsitek. Siapa Karena namanya, Mbak? Waktu itu kita pakai Mbak Elisa. Malu-malu. Pakai Mbak Elisa sih waktu itu. Keren ya rumahnya ya, tetangga. Ini lebar 6 loh. Nah, biar kalian kebayang sini dulu deh. Ini kan tadi area entrance dan taman, dan ini area carportnya ya. Carport. Ya ini yang awalnya pintu utama. Ini pintu utama tadinya. Awalnya pintu utama. Terus di sini jendela, memang jendela. Terus ini carport. Jadi kalau mau kita keluar otomatis miring-miring nih. Karena di sini pintu utamanya kan. Jadi setiap buka kalau mobil mundur tuh nggak bisa buka full kan. Jadi otomatis cuman ya dikit lah bukanya gitu. Karena kan ada dulu kita pakai pintu besi juga. Iya. Karena kan masih ada anak-anak tuh kecil kan. Jadi pakai pintu besi. Jadi kalau pintu besinya keluar, mobil nggak bisa terlalu mundur. Ini ide yang bagus buat misahin area carport dan juga area Iya, masuk akhirnya orang. gitu. Kan kasihan kan mereka udah dandan rapi-rapi, melipir-melipir. Apalagi kalau bawa barang ya, kebayang sih. Iya. Oke, kita bahas lagi bangunannya nih. Mbak, ini pakai pintu kayu solid kah? Kayu ini. Solid, Mbak. Iya. Ah, ini. Oh, ini kayu solid ya? Kayu. Handle-nya juga, handle-nya metal. Handle-nya Metal tetangga. Nah, kalau untuk jendelanya? kita pakai aluminium sih. Oke, menarik idenya. Tapi gimana tetangga? Pakai kayu gini warnanya juga asik ya jadinya ya. Masuklah masih Mbak. Akhirnya ada coklat-coklat kayu. Ada coklat kayunya akhirnya. Selain ada putih dan ada warna metal, warna hitam. Iya. Oke, boleh kita lihat ke dalam? Boleh, silakan. Yuk, tetangga. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Selamat datang nih di rumah kita. Keren Mbak. Nih kalau kalian lihat ya tetangga, ini nggak kayak rumah lebar 6 meter loh. Nggak kayak rumah ukuran 72 tanahnya. Karena nih, emang iya sengaja dibikin tinggi. Karena ya itu tadi kan luas tanahnya nggak terlalu besar, tapi kita maunya tuh nggak terlalu sumpak ya. Maksudnya jadi kalau kependekan kan ini kan sumpak dan memang menghemat biaya Mas. Nah ini ruangan apa nih Mbak? Ini ruang tamu. Cuman nggak pernah dipakai tamu karena tamu tuh otomatis langsung ke sana. Jadi memang sebenarnya ini ruang tamu aja sih. Ini ruang kumpul kadang kalau keluarga datang pasti di sini sambil ngobrol-ngobrol. Ruang tamu, ruang living gitu ya. Jadi satu semua ya. Iya. Karena rumah-rumah sekarang ya kebanyakan udah nggak pakai ruang tamu khusus. Iya, gitu. ruang tamu khusus. Ya, paling kalaupun memang tamu sebentar di depan situ aja ya. Di depan, iya biasa. Di bench tadi. Di depan situ. Jadi untuk yang kadang kalau udah agak lama, agak santai gitu di sini biasa. Oke. Kalau tadi kita udah bahas rumahnya industrial minimalis, tapi dalamnya nih, boho nih. Berubah alur. Gak apa-apa, bebas. Nah, gimana nih? Ada cerita Aku juga tersendiri gak ngerti. Jadi memang kita renovasi itu tapi masih menggunakan barang-barang yang lama Mas gitu. Jadi memang nggak semuanya ganti lah gitu kan. Semua berproses, semua namanya tumbuh gitu kan. Iya. Jadi masih
kita pertahanin ya barang-barang yang lama, jadi hanya pindah posisi. Jadi ini masih kursi yang waktu zaman sebelum renov. Terus ini pokoknya dekorasinya masih rata-rata ini. Keren loh. Ini beda-beda, ada cerita tersendiri nggak nih? Sofa beda, kursinya, seatnya beda. Aku inget perjuangan sih Mas. Oh iya, gimana tuh Mbak? Perjuangan dulu waktu ikut giveaway gitu kan. Namanya kita dulu pemburu giveaway. Dulu pengen produk tapi belum ada dananya. Jadi kita ikut. Dulu tuh masih musim foto-foto giveaway foto rumah. Nah kita ikutin kayak ini, meja ini juga hadiah giveaway. Kursi, terus meja yang ini gitu kan. Rata-rata ya hadiah-hadiah giveaway lah. Itu jadi bersemangat lah untuk rapi-rapi rumah. Oh iya, salah satu motivasi. Bersemangat rapi-rapi rumah. Oke, ini area tamu, area living. Nah, di sini tadi kita udah bahas juga double ceiling. Nah, kalau di atas tuh kaca bisa dibuka nggak tuh, Mbak? Enggak, itu paten. Oke, itu buat Jadi, pencahayaan ya? Iya, cahaya aja sih. Nah, kalau mau bersihin gimana caranya, Mbak? Dari carport sih. Dari carport? Dari apa namanya, balkon. Oh, ada dari balkon ya? Ada balkon. Oh, iya. Cuman dari kamar utama itu ada balkon. Oke, nanti kita lihat ya tetangga. Nah, ini dia. Kita masuk lebih dalam. Ini pintu kemana nih? Ini kamar mandi bawah tangga sih. Jadi memang ada space untuk bawah tangga kan. Akhirnya kita manfaatin buat kamar mandi. Renovan apa existing? Enggak, ini cuman buat tamu aja sih biasanya Mas. Jarang dipakai. Jadi memang. Jadi dia hasil renovasi atau udah? Oh, ini hasil renovasi. Karena aslinya itu ini tuh pintu kamar. Oke. Ya kayak bawaan developer kan. Jadi kamar mandi gitu. Nah, aslinya itu pintu kamar mandinya sebelah sini yang tangga, cuman digeser ke sini gitu karena kan ada tangga. Jadi di sini dipindah. Tapi kalau untuk dalamnya sih sebenarnya masih sama ya, posisinya masih tetap ininya di situ, klosetnya, showernya di situ, cuman diganti ininya aja, lantainya sama temboknya. Oke, mantap ya. Jadi ini posisi kamar mandinya geser sedikit aja. Geser aja gitu. Kalau bangunan standarnya kan begitu masuk langsung kelihatan tuh kamar mandi, kamar. Ya, itu kayak posisi standar sama. Ya. Nah, kalau ini masih jadi hanya dirubah pintunya aja sih. Dan fungsinya oke banget ya. Selain ada kloset juga ada shower, jadi bisa mandi beneran di sini. Bisa beneran. Biasanya dipakai buat tamu sih, kalau enggak orang tua kalau misalkan naik ke atas susah kan, jadi mereka di bawah. Oke, sekarang saya udah nggak sabar bahas ruangan sebelah nih. Keren banget nih. Yuk kita lihat. Oke, next. Ini dia yang tadi disebut ya. Ini area apa nih Mbak? Ini ruang TV sih, ruang santai. Kadang anak-anak kan main di sini, nonton di sini, kumpul-kumpul. Jadi memang sebelahnya meja makan, sebelahnya ruang santai. Kadang kan anak-anak kadang mau di meja, kadang mau lesehan gitu. Jadi memang ini awalnya dulu ruang tamu, Mas. Oh, oke. Yang itu tadi depan itu ya? Tadi itu ini awalnya ruang tamu. Cuman dipindah jadi ini ruang TV. Ini nggak terlalu besar tapi bisa nyaman. Ada tipsnya mungkin yang bisa di-share nih tetangga? Apa ya, aku sih memang kemarin nggak mau banyak skat ya, jadi memang inginnya open space, biar luas aja gitu kan. Terus udah gitu, memang pertama nggak banyak barang, terus yang kedua memang ini ceilingnya tinggi. Oh, ceilingnya tinggi nih? Ini juga masih tinggi, ini 3,5 meter. 3,5? 3,5. Kalau tadi double high harusnya ceiling, 4 meter sih, cuman kan kepotong itu ya, plafon. Jadi ini 3 meter, 3,6 deh kalau nggak salah. Oke, nah ini telepon umum masih nyala? Ini tuh dulu kita punya cita-cita ya waktu itu, pengen jalan, terus seneng aja ngelihat, katanya gitu kan, ada telepon nih, model-model telepon di luar gitu kan. Akhirnya ternyata musim kan, terus akhirnya kita pesen ini. Jadi memang ini kayak ini telepon umum di London gitu. Iya. Bener ya. Dan ini lucu juga nih. Jadi ada jendela di sini yang tembus ke bagian belakang. Jadi kalau dibuka sirkulasi enak sirkulasi. Ya? Memang kita ngutamain sirkulasi karena waktu rumah awal itu sirkulasinya agak minim, Mas. Jadi kan otomatis cahaya yang masuk juga sedikit. Otomatis kita di dalam itu nyala lampu terus. Nah, itu lumayan tuh listriknya. Udah gitu kan panas ya, agak panas kan. Nah, makanya sekarang kita pakai sirkulasi depan sama sirkulasi belakang. Untung di belakang kagak dinempelin ya, kagak dihabisin ya. Enggak ditempelin. Oke, kita lihat yuk ke situ yuk.
Oke, di antara area keluarga dan area dapur ada ruang makan. Ruang makan mini. Ruang makan mini. Tapi cukup lah, ini kan sesuai jumlah anggota keluarga. Custom Pak beli jadi? Ini beli jadi, Mas. Beli jadi ya? Beli jadi ini. Yang simpel aja lah sekarang. Yang simpel aja ya. Selama ukurannya sesuai, modelnya suka. Iya, benar. Ini juga banyak perkakasnya. Hobi masak kayaknya nih. Saya rajin masak, Mas. Benar ya? Tapi dapurnya dapur kotor, bukan di sini. Dapur kotor ya? Ada dapur kotor di rumah tetangga. Ini dapur bersih, dapur kotornya ada tapi di rumah tetangga. Mantap ya, jadi Tembus. dapurnya selalu bersih nih. Kan biar gak kelihatan kotor sama tamu. Oh iya, benar. Open space. Open space. Dan ini perkakasnya semua tentu saja endorse. Enggak ya. Jangan dikasih tahu. Siapa tahu ada yang mau endorse lagi, Mbak. Masih muat kan? Boleh. Boleh. Masih bisa ditingkat lagi. Masih. Ini masih kosong. Oh, masih kosong di sebelah sini. Oke, kita geser ke dapurnya sini. Oh ya, tadi sebelum tanya lantai nih, Mbak. Lantai pakai apa nih? Ini pakai vinil. Ini vinil kita memang dari rumah lama tuh masih. Oh, kalau bawahnya masih ada keramik. Oke, Karena kan dibalik. ini rumahnya nggak direnov, waktu direnov itu nggak dibongkar kan. Paling hanya dia ngambil jalur pembuangan air, jadi hanya dibobok dikit-dikit. Jadi bawah masih keramik, ini ada yang keramik, sama ada yang bekas bobokan kan di semen. Habis kalau kita bongkar keramik ganti granit atau apa kan lumayan biayanya. Lumayan biayanya. Berarti ini bisa dikatakan biaya renovasi Minim ya? Minim. Cukup menekan biaya renovasi. Iya, sangat. Karena Nanti kan mau posisi. di-spill nggak nanti? Jarang-jarang tanya nih di awal. Kira-kira nanti Boleh. Boleh ya? Nonton sampai habis ya tetangga supaya tahu berapa biaya renovasi rumahnya nih. Oke, sekarang kita bahas dapurnya nih, Mbak. Ini dapur bersih. Ya, ini dapur bersih. Dapur kotornya tadi di rumah tetangga ya. Ingat nggak luas berapa di dapur? Masih sama sih, lebarnya kan tetap 3 meter ya. Tetap 3 meter. Kalau ke sini, kalau nggak salah tuh 2,5 apa ya? Nah, kalau untuk area dapur ini apa aja nih yang dilakukan? Area dapur ini semuanya renovasi sih. Karena kan awalnya itu dapur nggak di sini, Mas. Oh ya? Sebelum renovasi ini ruang TV malah. Oke. Jadi ruang TV sama ruang makan yang tadi kan gabung, dan dapurnya di luar. Dapur tadi di sana? Iya, di luar. Oh. Dapurnya tuh di luar. Jadi memang ini tuh tadinya kaca. Kaca besar. Terus pintu, memang ada pintu untuk ke dapur. Jadi dapur tuh di luar malah. Oke, ini dapurnya bentuknya letter L gini. Iya. Kemudian kabinetnya hanya ada di bagian bawahnya. Dan saya suka banget ini jendela walaupun nggak terlalu besar, tapi masih bisa dibuat di sebelah sini. Jadi sirkulasi. Karena memang itu kan ada akses keluar, udara keluar. Oke. Jadi memang masih terbuka, ada area terbuka. Jadi ada area masuk udara dari luar. Pantesan nggak pakai cooker hood lagi ya? Udah enggak, iya. Kita lihat yuk. Buka jendela sama buka pintu aja udah langsung cooker hood alami. Bener, segede ini bukaannya. Iya. Nah, di belakang sini tetangga saya bilang juga enak kalau misalnya rumah nggak ditempelin, nggak dihabisin gitu ya. Iya. Ini ada sisa space sekitar berapa, Mbak? Hampir 120 deh kalau nggak salah. 120, 140 kali 3 ya? 3, iya. Oke, ini hampir 1,5 meter kali 3 meter. Wih. Atasnya kaca. Jadi ini pakai kanopi kaca sama kayak di depan. Sama kayak di depan, cuman nggak full sih. Oh ini nih. Iya, ini masih yang ada area kebuka. Iya. Masih ada area kebuka biar ada udara masuk karena kita tadinya mau ditutup semua, cuman kan kita pakai air tanah, Mas. Iya. Ini kan mesin, memang ini mesin, jadi biar air tetap meresap, ada udara luar juga, jadi kita sisain 60 cm itu kebuka. Dan karena ini atasnya nggak nutup juga, jadi udaranya bisa ganti ya? Iya, masih. Ini kan bisa dibuka full nih. Oke. Ini biar nggak tampias nih? Iya, biar nggak tampias. Ini pohon ketapa kencana? Iya, ketapa kencana ini. Nah, kalau tinggi gimana? Enggak lah, nggak tinggi nih. Udah 2 tahun begini-begini aja, nggak tinggi-tinggi. Iya, mungkin karena taruhnya di pot. Iya, di pot soalnya. Habis kan katanya kalau nggak di pot ngerusak pondasi ya akarnya kan. Jadi ya udah aku taruh di pot. Jadi ya rimbun aja kayak gini, rimbun, tapi nggak tinggi-tinggi. Ini keren sih model pintu belakangnya, Mbak. Coba Mbak kasih lihat, Mbak. Model pintu belakangnya. Ini Mbak. kesalahan ini sebenarnya. Apa yang salah? Jadi awalnya itu kaca semua. Oke. Kaca semua. Cuman ya itu balik lagi kata setelah jadi kita baru tahu. Dia udah pesen kan, Mandoro tuh udah pesen ini.
Pas kita lihat loh, kok kacanya cuma setengah gitu kan. Kan kita maunya kaca 2. Malah awalnya tuh ini dipotong loh Mas, ya model potong yang bisa kaca doang. Oh iya, yang dua yang pintu kebuka kacanya doang. Terus iya Mbak katanya tuh. Saya ngelihat di gambarnya seperti ini. Dikiranya dia tuh gambarnya tuh kaca, bawahnya kayu. Ternyata salah. Harusnya kan kaca semua. Kaca semua. Oke, sekarang kita mau lihat lantai 2-nya, boleh Mbak? Boleh. Nah, kalau lantai 2 tangganya pakai apa nih anak tangganya? Ini masih vinil Mas. Oh, okay. Ini vinil, memang belum di. Awalnya kita nggak pakai list ya, harusnya kan di list ya. Cuman kita ngeri kesandung tuh loh anak-anak. Jadi sementara ya baru vinil aja. Vinilnya juga kan ini udah bertekstur. Iya, udah bertekstur. Cuman kan pinggirannya jadi nggak di list ya. Oh iya. Harusnya kan di list. Cuman ngeri kesandung anak-anak. Siap. Oh, ini biar ada kayunya. Railingnya kayu dan besi. Wearmess ya. Tetap ya dibuat naro-naro ya. Buat naruh. Area bordesnya dimanfaatkan ini buat area penyimpanan. Untuk naruh rak sepatu sih. Terus sepatu ini. Ini rak sepatu. Jadi kalau mau pergi, ambil rak sepatu baru turun. Mantap. Pantesan saya nggak ngeliat di depan tadi. Oke. Nah ini untuk area lantai 2-nya. Di lantai 2 ada berapa kamar, Mbak? 2. Ada 2 kamar utama sama kamar anak. Kalau ini kamar mandi utama, cuman pintunya bisa dari sini, bisa dari kamar utama. Oh, boleh kita lihat kamar Boleh. tidur utamanya? Yuk. Oke, permisi. Ini kamar tidur utama adanya di bagian depan rumah. Iya, di bagian depan. Ini luasnya 3x4. Mantap ya. Sederhana lah. Tapi ini ceilingnya masih lumayan tinggi ya. Masih, ini sama yang bawah. Dan ini tadi kamar mandi yang diceritain yang Iya, connecting. ini pintu kamar mandi dari kamar utama. Geser ya, Mbak? Geser, jadi ini pintu lama, Mas. Oh, jadi ini pintu dari rumah lama? Pintu dari rumah lama. Aha. Terus sayang kan masih ini bisa dipakai, akhirnya menghemat tempat. Kalau dia buka tutup kan space-nya gede, karena kan yang sana udah buka tutup, akhirnya jadi sistem geser. Dan ini kamar mandinya cukup luas loh. Kamar mandinya ya. Ukuran berapa nih, Mbak? Ini kalau nggak salah 2,8 kali 1,8 deh. Hampir 3 meter kali 1,8. Hampir 3, tergolong luas nih kamar mandinya. Dan modelnya linear dia closet, wastafel, dan juga area shower. Ceritanya area basah dan kering, Mas. Cuman namanya masih punya anak-anak, basah selalu. Kirain saya doang begitu. Jadi rencananya memang nanti kan next mau dikasih kaca kan. Cuman untuk sementara masih anak-anak masih tricky lah, masih ngeri kan. Iya. Bercanda-bercanda. Jadi ya udah sementara pakai gorden dulu. Nah ini tadi. Itu wall panel pakai apa, Mbak? Aku lupa ya ini tipenya apa ya waktu itu. Oke, yang mau tahu detailnya bisa langsung kontak ke Alkemisha Bahtiar ya. Nanti linknya saya taruh. Nah, ini sembriwing banget tuh. Iya, ini jadi sambil santai kita sambil ada angin dari luar. Kelihatan ya tetangga. Nah, ini angin dari mana nih? Ini dari balkon. Oke. Ini balkon. Astaga. Oke, jadi ada balkon di depan rumah yang bisa diakses dari kamar tidur utama. Kamar utama, iya. Nah, ini keramiknya lain sendiri nih? Iya, ini terrazzo. Sebenarnya bawah juga harusnya seperti ini, Mas. Cuman karena waktu perhitungan granit lantai atas, ternyata salah perhitungan. Terus akhirnya kalau misalkan ini dipasang di bawah kok kayak nggak nyambung ya sama vinil yang di dalam. Iya. Akhirnya sisa granit di lantai 2 dipindah ke teras. Dan ini Mbak, mumpung ada di depan rumah nih. Jadi saya lihat tadi bentuk atapnya pelana gitu ya. Iya. Nah, itu ada ceritanya nggak tuh? Ya itu balik lagi ya, namanya renovasi kan ngelirik kanan kiri, Mas. Awalnya sih arsitek nggak gambar pelana ya. Cuman kita minta rubah waktu itu. Awalnya cuman ya model biasa kan. Terus akhirnya kok musim ya pelana ya gitu kan, bagus gitu dan kayaknya kok tinggi gitu kan, enak adem. Akhirnya ya udah kita pasang pelana. Jadi mungkin ini model pelananya pelana depan ya tetangga. Jadi pelana depan itu dia biayanya juga lumayan. Iya, karena memang besar. yang didak tuh nggak semua, Mas. Kan kalau pelana tuh biasanya otomatis didak semua kan, ininya apa sih bentuk segitiganya. Kalau kita nggak, cuman 2 meter aja yang didak. Jadi Yang depannya aja. Depannya aja, sisanya genteng. Pakai atap apa gentengnya? Genteng biasa sih kita pakainya. Jadi ya itu tetap low budget. Low budget ya? Iya, low budget. Oke, jadi Cuman kita waktu itu diantisipasi kan keramik ya, apa namanya, genteng ya. Kita pasang aluminium foil dulu sebelum genteng. Oke. Gitu. Biar enggak lo ada apa-apa kan tinggi kan. Lumayan. Jadi ya udah, biar aman kita pasang aluminium foil dulu pas renovasi. Oke, sekarang kita lihat ruangan-ruangan lainnya yuk. Ya.
Oke, next kita kemana lagi nih, Mbak? Ini setelah kamar utama, tadi kamar mandi, ini foyer lantai 2. Oke. Ada sedikit space kita jadiin untuk ruang kerja sih. Mbak, dari tadi saya lihat ada beberapa lemari-lemari yang kecil begini nih. Kira-kira Ini rak sepatu, Mas. rak sepatu lagi? Rak sepatu. Banyak rak sepatunya tetangga. Ini rak sepatu dari renovasi, sebelum renovasi. Jadi memang dibawa pas ke sini setelah renovasi. Jadi rak sepatu sebelum renovasi. Oke, before, afternya di bawah ya. Makin besar, makin estetik. Anaknya sepatunya makin sepatu sekolah lah kan. Oh iya benar. Sepatu sekolah kan kalau hujan harus ada gantinya. Harus ada spare-nya. Nah, di ujung nih, kerja. Iya. Spot kerja. Ala-ala kerja, Mas. Kerjanya ngejahit, Mbak? Aku kadang-kadang seneng ngejahit. Jarang lihat saya. Karena sedikit usaha lah. Wis, mantap. Follow juga dong Bahtiar Flower. Iklan. Nggak apa-apa, itu apa? Produksi apa? Kita memang selain kadang sarung bantal, terus udah gitu, kita memang suka bikin bunga artifisial gitu, Mas. Jadi kayak buket bunga, terus apa namanya yang suka di pintu tuh flower wreath gitu. Kita bikin itu di usaha itu. Dari 2016 gitu. Enak sih punya spot kerja ya kayak gini, dan di sampingnya masih ada bukaan. Iya. Dan bisa bikin bukaan karena masih tanah kita juga nih di sini. Masih tanah, iya. Yang tadi sisa itu kan. Tadi kan udah disebut kalau kamarnya ada 2. Iya, ada 2. Kamar utama sama kamar anak. Naik pintu apa nih? Ini laundry room sebenarnya. Oh, oke. Jadi Nah, ini awalnya aku minta pintu dapur tuh kayak gini, Mas, maksudnya. Kaca ketemu kaca. Ini kan pintu rumah lama. ya. Jadi terang kan. Ternyata di bawah salah. Jadi yang kacanya di atas, bawahnya malah kayu. Awalnya pengennya kayak gini. Gitu. Ini laundry room. Buat kalian yang penasaran di mana laundry room-nya, ya ini ya. Jadi kalau mau lihat penampakannya langsung aja main ke Instagramnya. Alkemisya Bastiar ya. Oke. Kita lihat kamar tidur anak yuk. Ya, boleh. Ini kamar anak. Wah. Oh, yang ini kayaknya udah ditempatin, Mbak. Udah, kalau ini udah ditempatin. Ini bisa dipasang jadi 2 sih. Kadang kalau ini kan kanan kiri ya. Jadi ini bisa turun sistem tingkat. Oh iya, Ini bisa. oh iya. Ini sambung. Oh gitu. Lucu ya. Jarang lihat saya, Mbak. Iya. Karena kan kalau yang atas bawah tarik itu udah biasa ya. Iya. Nah kalau ini memang jadi rencananya kalau misalkan anak-anak udah nggak dipakai, kita pasang begini gitu kan, jadi tinggi. Tapi kalau misalkan anak-anak mau tidur masing-masing, biasanya ini diturunin nih. Diturunin, baru nanti jadi 2 kanan kiri. Oke, dan ini dapat bukaan ke samping lagi. Jadi benar-benar taman belakang tuh berfungsi banget ya buat penghawaan ke tiap ruangan di rumah ini. Oke, tembok di apa ini, Mbak? Motif itu? Ini kan awalnya putih semua, Mas. Cuman jadi coklat biar nggak terlalu kelihatan, kita bikin motif dindingnya. Jadi kalau kotor nggak terlalu, kalau putih kan otomatis kelihatan banget kan hitamnya. Jadi kalau ini kita modelin biar kelihatan kayak kamar anak-anak lah. Oke, jadi awalnya menutupi bercak noda-noda itu ya? Iya, hasil karya anak-anak ya. Iya, sukanya anak-anak. Nah, untuk di lantai 2 pakai apa, Mbak? Ini granit. Yang model itu ya, kayu gitu ya? Iya. Motif kayu, ukuran sekitar 60 kali 15. 60 kali 15. Mbak, kita mau ngobrolin soal renovasi rumah nih. Boleh? Yuk, kita lanjut di bawah yuk. Oke. Ya, tetangga, masih di Alkemisya Bahtiar bareng Mbak Tia. Iya. Sekarang kita mau tanya-tanya soal renovasi nih. Tadi kan kita udah spill beberapa kali ya, Mbak. Nah, ini dulu ketika mau renov, perjalanannya seperti apa tuh? Dari rumah bawaan mungkin bisa diceritain sampai akhirnya jadi seperti ini. Jadi awalnya itu sebenarnya kita renovasi karena awal rumah itu cuma 1 kamarnya, Mas. Karena pada saat itu tuh waktu suami nempatin tuh kamar hanya 1, kamar belakang tuh dapur. Nah, terus setelah menikah kan sebelum nikah tuh dia udah punya rumah kan. Nah, pas kita nikah tuh jadi kalau ada mertua atau orang tua tuh nggak ada kamar gitu kan. Akhirnya kepikiran terus gimana nih caranya gitu kan. Terus ya udah akhirnya anak-anak juga lama-kelamaan semakin besar kan butuh kamar. Akhirnya kita renovasi. Soal budget, sebelum saya tanya budgetnya, saya mau tanya dulu tipsnya nih supaya hemat budget. Kira-kira apa yang bisa dilakukan tetangga online yang mungkin budgetnya terbatas tapi tetap pengen renov? Kalau kita sih dulu konsultasi ya sama mandornya waktu renovasi. Apa nih barang yang di rumah ini maksudnya kayak jendela
kayak jendela yang belakang tadi kan itu sisa rumah lama Mas. Terus yang pintu laundry masih pintu lama, terus kamar mandi juga masih. Jadi kita pikir gini, apa sih yang masih bisa kita gunakan gitu kan. Jadi nggak semuanya harus baru karena kan namanya renovasi kan ya biayanya banyak lah gitu. Jadi kita konsultasi terus mandornya bilang ini masih bagus, masih bisa digunakan. Ini masih bagus. Makanya kan jendela belakang beda sendiri tuh, yang lainnya aluminium, dia kayu kan. Segitu pintunya masih kayu. Jadi memang kita minimal dari situlah, dari barang-barang yang masih bisa digunakan gitu. Jadi gunakan yang masih bisa Iya, digunakan. masih bisa digunakan. Sayang kalau ganti semua. Berapa lama dulu renov ini? 6 bulan. Cuman agak mundur setengah bulan lah, agak mundur 2 minggu waktu itu. Karena kan dulu kepotong apa sih, masih musimnya imunisasi itu loh. Oh, vaksin. Vaksin kan, imunisasi lagi. Vaksin kan, jadi mandornya juga kan pulang karena kan kita ngambil dari kampung. Nah, itu dia otomatis istirahat kan. Nah, waktu itu karena udah habis 6 bulan, kita sempat tinggal di atas, Mas. Jadi bawah masih finishing nih. Oke. Karena kalau perpanjang kontrakan lagi kan lumayan. Jadi kita tinggal di atas udah jadi. Nah, di bawah masih finishing. Oke, sekarang tiba di pertanyaan soal budget. Mudah-mudahan mau jawab nih. Tapi waktu itu kita sistemnya termin sih. Namanya borongan kan. Jadi tahap pertama dia minta berapa persen. Terus kedua berapa persen, baru terakhir finishing. Oh, berarti 3 termin? 3. Berapa? 30, 50, 100 atau? Waktu itu dia awal tuh minta 30 ya. 30, terus 30 lagi. Oh iya. 40, 40, 40, 30, 20 baru terakhir 10 pas setelah selesai semua itu 10-nya. Soal termin gimana kesepakatan kalian dengan pemborong ya? Pertama gitu. Bisa fleksibel banget lah itu. Akhirnya budget. Budgetnya sih di range antara 400 sampai 450 Mas. Waktu itu. 2021. Selesainya tuh April 2022. Oke, mulainya di 2021. 21 Oktober 2021, selesai April 2022. Akhir tahun, penghujung pandemi, masih ada kan? Oh, kalau udah Januarinya tuh udah nggak akan kebeli. Oke, jadi gitu ya tetangga ya. Kebayang ya, bangunannya 120 sampai lantai 3. Sampai lantai 3. Tadi kita nggak ke lantai 3. Lantai 3-nya tuh masih dark sih. Rencananya mau jadi apa ya? Kafe. Ala-ala lah. Rooftop ya? Ya, rooftop ala-ala. Cuman sementara kan sebenarnya udah didak, udah dikasih tembok, sebagian tembok 80 cm ya. Cuman yang sekelilingnya kan masih yang pinggiran dari talang itu kan, pelana itu belum. Kita ngeri namanya anak-anak iseng apa-apa gitu. Jadi masih untuk sementara ya. Naiknya dari laundry room. Aksesnya laundry room. Pantesan nggak ngeliat tangganya saya. Iya, itu dari laundry room. Oke, tetangga, seru banget obrolan kita kali ini. Kalau mau dilanjutin bisa panjang banget nih durasinya. Nah, kalau kalian mau lanjut sendiri, langsung aja main ke Alchemy Syah Bahtiar. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih banyak nih Mbak Tia ya. Terima kasih udah bolehin mampir kita home tour ke sini ya. Iya, jangan nyesal ya Mas ya. Agak sih. Enggak bercanda. Oke, tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Sedikit uang kerja.